Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afnia Priyanti dari kelas 9C. Saya akan memberikan pendapat saya tentang kedisiplinan kelas. Menurut pendapat saya, keyakinan kelas sangat penting dan perlu kita buat bersama-sama. Keyakinan kelas kami susun bersama murid dan guru, sehingga hal-hal positif dan nilai-nilai keyakinan kelas tersebut dapat kita sepakati bersama. Saya berharap kami semua dapat melaksanakan apa-apa nilai positif yang telah kami susun, sehingga kedisiplinan dan kenyamanan kelas dapat terwujud dan disiplin positif dapat kami kembangkan secara konsisten. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Agus Arifin, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibrahim, kemudian Bapak Bendahara Sekolah, Bapak Suryanto, serta Bapak Ibu Guru semuanya. Puji syukur saya panjatkan kepada Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan berbagi pemahaman dan berbagi pengalaman saya selama menjadi guru penggerak. Dalam hal ini bukan berarti saya merasa lebih tahu, saya hanya sekedar berbagi pengalaman mengenai apa yang telah saya dapatkan. Jadi selama saya menjadi guru penggerak, ada banyak hal yang saya dapatkan. Jadi banyak hal positif, terutama dalam hal pembelajaran dan juga dalam hal perbaikan dalam kualitas pendidikan kita ke depannya. Dalam pertemuan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya mengenai penerapan disiplin positif. Saya didampingi oleh Ibu pengajar praktik saya, Ibu Feni, dan Ibu fasilitator saya, Ibu Rahmaniar. Saya sendiri CGP Angkatan 7 dari sekolah kita. Setelah saya mempelajari materi yang ada pada guru penggerak, yaitu modul tentang filosofi pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian bagaimana nilai dan peran guru penggerak, serta visi misi guru penggerak, akhirnya saya memahami bahwa banyak hal yang perlu dirubah dari sistem pembelajaran yang ada di sekolah kita. Ya, jadi di sini banyak sekali yang harus kita pelan-pelan merubah ke depannya, terutama dalam hal penerapan disiplin positif. Selama ini kita ketahui bahwa disiplin positif itu adalah disiplin yang menguntungkan bagi siswa dan menguntungkan bagi guru sendiri. Karena disiplinnya ini berpihak kepada siswa dan tidak membuat guru menjadi lelah secara emosional. Artinya ketika kita sebagai guru melakukan disiplin positif, kita lebih terjaga emosional kita. Nah, di sini sebagai guru kita memiliki peran sebagai sebagai pengontrol sebenarnya. Nah, teori motivasi, teori kontrol semuanya telah saya pelajari, dan yang lebih kita harus pelan-pelan ubah di sini adalah bahwasanya kita sebagai guru tidak boleh bertindak sebagai penghukum, karena kita ini bukanlah orang yang bekerja di bidang hukum. Nah, kalau ada kesalahan anak-anak, maka hendaknya kita melakukan restitusi atau menyadarkan diri siswa bagaimana kesalahannya, kemudian diperbaiki. Disitulah peran kita untuk melakukan itu semua. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seharusnya kita berada di manajer, tetapi selama ini kita banyak di penghukum, sedikit-sedikit dihukum. Itu yang sedikit-sedikit harus kita ubah ke depannya. Kemudian di sini ada 5 dasar kebutuhan dari manusia. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia
Itu ada di slide, Bapak Ibu bisa menyaksikan. Kemudian salah satu langkah dalam disiplin positif bisa kita terapkan dengan cara membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas berbeda kan dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda sedikit, tapi lebih kalau diklasifikasi tingkatannya lebih tinggi keyakinan kelas. Karena kalau keyakinan kelas dibuat tanpa unsur paksaan, sedangkan kalau peraturan kelas dibuat cenderung oleh guru atau orang yang posisinya lebih di atas. Tapi kalau keyakinan diputuskan bersama antara guru dan murid. Nah, setelah saya mempelajari modul tentang disiplin positif, saya banyak melakukan refleksi diri dan merevisi diri saya. Bahwa ternyata saya selama ini sangat ketinggalan kalau dibilang. Saya lebih sering menerapkan hukuman, saya memberikan rasa bersalah, kadang saya menjustis peristiwa yang terjadi pada anak-anak, kamu salah. Padahal seharusnya saya melakukan restitusi atau mendalami terlebih dahulu, kemudian mendudukkan anak dengan baik dan menyelesaikan masalah itu secara bersama-sama. Seperti itu. Perubahan yang terjadi dalam diri saya setelah saya menjadi guru penggerak, saya lebih menyadari kekurangan yang ada pada diri saya. Nah, perasaan saya sangat senang dan bersyukur karena saya bergabung dengan guru penggerak, sehingga saya tahu banyak kekurangan pada diri saya. Seperti itu. Hal-hal yang sudah baik dan perlu diperbaiki di sini adalah dalam hal saya menerapkan kedisiplinan pada anak-anak. Itu perlu saya perbaiki. Nah, di sini juga saya mengajak rekan guru semuanya bagaimana kita memperbaiki cara kita mendisiplinkan anak, karena kita sering menghukum. Ya. Jadi alangkah lebih baiknya kita belajar bersama guna menyukseskan kurikulum merdeka. Karena dalam kurikulum merdeka tidak ada istilah lagi hukuman, tapi restitusi, yaitu cara memahamkan anak bagaimana menyadari kesalahannya, menyadari perbuatan yang dilakukan, dan mencari solusinya tanpa menyakiti secara verbal maupun secara fisik. Itu yang saya mau berbagi dengan teman-teman semuanya. Bahwasanya guru penggerak itu bukan berarti dia yang paling tahu, tapi guru yang mau bergerak, guru yang mau berubah dari yang banyak kekurangan ini, yang saya pribadi punya banyak kekurangan, menjadi yang lebih baik. Nah, di sini saya mengajak rekan guru semuanya untuk belajar bagaimana kita melakukan disiplin positif, yaitu dengan cara membuat keyakinan kelas, kemudian melaksanakan restitusi, yaitu menghukum dengan cara menyadarkan kepada putra putri siswa didik kita semuanya. Itu saja yang saya mau sampaikan, saya berbagi pada kesempatan kali ini. Untuk yang pertama saya minta kesediaan Bapak Kepala Sekolah untuk menanggapi ajakan saya ini kepada teman-teman semuanya untuk melakukan kegiatan yang namanya disiplin positif dan restitusi. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Nuning yang calon guru penggerak dari ISIP 31 Penasaran. Apa yang telah disampaikan cukup mengetuk hati saya. Yang mana kita ini semua, barangkali teman-teman yang banyak guru senior, saya tertarik dengan sistem istilah tadi ada menghukum dan bagaimana memanage, yang memang kita harus pelan-pelan mengubah seperti itu. Dengan adanya kehadiran kurikulum merdeka ini, kita mau tidak mau bahwa kita harus pelan-pelan mengikis seperti apa yang kita lakukan mungkin barangkali dari zaman dahulu kala, bahwa memang selalu ada hukuman kepada anak yang sifatnya keadaan fisik, dan insya Allah kita pelan-pelan kiki seperti itu, dan kita sudah melakukan di tempat ini. Walaupun masih kadang ada tersisa satu kali mungkin kontrol emosi yang kurang bagus, tetap kita berusaha bagaimana kasih pemahaman kepada anak-anak yang kita sudah lakukan beberapa bulan terakhir ini. Seperti contohnya di sekolah kita SMP 31 dengan jalan misalnya memanggil orang tua siswa, kita kasih perhatian dan juga minta bimbingan juga anak-anak dari orang tuanya, jadi sama-sama kita membina. Mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa mengarah
ke sana. Terima kasih Ibu. Ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya yang saya mau mengajak rekan-rekan ini adalah dalam hal melakukan segitiga restitusi, yaitu menghukum anak tanpa menyakiti secara fisik dan secara verbal. Seperti itu, saya harap ini semua ditindaklanjuti. Memang susah kita melakukan yang namanya pemberian sanksi tanpa melibatkan fisik dan juga melibatkan kata-kata, karena kita sadari anak-anak dengan berbagai karakter, dengan berbagai pola didik, pola asuh yang ada di rumah masing-masing dengan orang tua masing-masing, kemudian di sekolah tidak serta-merta kita bisa mengubah bagaimana karakter mereka. Tapi mari pelan-pelan kita melakukan namanya restitusi agar anak juga menyadari kesalahannya. Kemudian secara emosional, guru juga tidak akan merasa capek karena harus menghukum dengan emosional. Selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Saya minta kepada Bapak Ibu semua yang wali kelas, dalam hal ini wali kelas 7, 8, 9 ya. Mari kita melakukan penyusunan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa disusun bersama-sama dengan kelas wali kelas dan perwaliannya masing-masing, sehingga disepakati sebuah keyakinan, hal-hal positif, keyakinan positif di dalam kelasnya untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif. Itu saja yang saya sampaikan. Untuk kegiatan selanjutnya bisa kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat siang, mohon maaf atas kekurangan, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas itu ya melatih siswa atau mendorong siswa untuk mengimplementasikan ya budaya positif yang ada di lingkungan sekolah ya, dan siswa itu wajib mematuhi keyakinan kelas yang mereka buat karena mereka yang terlibat langsung juga dalam membuat keyakinan kelas itu. Jadi ya bukan itu saja, dewan guru juga dan semua warga yang ada di sekolah. Itu saja kata saya. Sangat setuju apabila ada seorang guru yang membuat keyakinan kelas dan mendorong guru-guru lain ya untuk membuat keyakinan kelas yang serupa di kelasnya juga ya. Karena itu menjadi tanggung jawab semua dewan guru, dan hal itu harus tetap didukung apabila ada guru yang mendorong wali kelas atau mata pelajaran lain ya tentang keyakinan kelas yang dibuat oleh seorang guru. Saya kira saja pendapat saya. Terima kasih.